Makanya kalau ada orang sholat, masih iri hati, masih dengki, masih dendam, masih hasad, pasti ada yang salah dengan sholatnya. 17 kali, ini ada gelas nih kotor, dibersihkan 17 kali, masih kotor juga. Bagaimana cara membersihkannya? Mungkin dia mengelap pakai lap yang sudah ada olinya, jadi kotor juga. Sama juga sholatnya tidak benar. Jadi kalau orang 17 kali ruqyah dengan Al-Fatihah, kan Al-Fatihah kan sehari 17 kali bagi seorang muslim. Baligh, berakal. 17 kali. Anda mesti baca 17 kali. Jadi kalau 17 kali itu Anda bacakan masih sakit juga, ada yang salah di situ. Ruqyah. Itu rahasianya kenapa jadi rukun. Kenapa mesti kita baca? Karena Allah inginkan fisik kita sehat, jiwa kita sehat, dan sempurna cara berikhtiar dalam kehidupan kita. Jadi kalau sholat itu benar, semuanya itu maksimal. Rezeki datang, jiwa kita sehat, fisik kita kuat, karena Syafi mengangkat semua penyakit. Quran surah ke-17 ayat ke-82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari ayat Al-Quran itu minnya tabi'id, sebagian. Ada yang mengatakan istighraq semua ayat Al-Quran. Tapi ada yang berpendapat sebagian ayat Quran bahkan surahnya. Ada yang menjadi syifa, penyembuh dari semua penyakit. Apa diantaranya? Langsung disebut oleh para ulama, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi kalau orang sholatnya benar, sehat dia. Penyakit diangkat. Bahkan Masya Allah, ada sesuatu yang sulit pun berdoa bisa dikabulkan. Quran surah ketiga Ali Imran, ayat ke-38-39. Ketika dalam sholat berdiri, minta kepada Allah, minta. Begitu minta dikabulkan. Ya, minta qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka ia berdoa Nabi Zakaria, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Engkau tak punya batas, anugerahkan kepadaku ya Allah apa yang tidak ada batas pada dirimu. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau yang pada maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memintanya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka turunlah malaikat sedangkan beliau itu masih berdiri dalam salatnya di mihrab. Masih berdiri dalam salat. Kita salat, saat salat ditunggu oleh Allah dalam bacaan Al-Fatihah. Mau minta apa? Minta apa? Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba berkata iyyaka na'budu ya Allah, sekarang kami salat menyembahmu dan sekarang kami punya permohonan. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Sekarang apapun yang hambaku minta, aku akan kabulkan kalau itu ia butuhkan. Al-Fatihah. Nah, jadi aktualisasi itu penting kita kemudian hadirkan dalam kehidupan, jangan sekedar jadi bacaan. Kalau cuman baca, anak kecil pun baca. Anak kecil banyak baca di sini bisa. Jangankan anak kecil, beo yang belum balik dan belum taklif dan gak ada taklif bagi beo, ajarin Fatihah, baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beo. Jadi kalau cuma ada orang baca, gak pernah diaktualisasikan maknanya, beo. Ini gak ada bedanya. Apa bedanya? Maka kita kembalikan dalam kehidupan kita. Semua fungsi ini jangan cuma jadikan catatan. Catat, tulis, bikin status. Al-Fatihah itu asyifa. Tapi status selanjutnya, tapi kenapa ya pada diriku tidak berfungsi? Wah, tidak seperti yang aku kira. Berarti gagal. Dia nulis asyifa, tapi dirinya sendiri nggak merasakan syifa itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini keluarga. Nah sekarang persoalannya bagaimana kita mencerna semua ayat itu sehingga kalau kita bacakan betul-betul jadi syifa. Kan orang dulu sekali baca sembuh, orang sekarang 1000 kali nggak sembuh-sembuh, malah makin sekarat gitu kan. Apa yang salah? Orang dulu di ruqyah Al-Fatihah selesai, orang sekarang bacain Al-Fatihah jinnya senang. Saya pernah dapat kisah nyata ini, langsung orangnya bilang ya, bahkan luar biasa ini. Ustaz, ada pegawai saya di toko pakaian kesurupan. Ya. Tapi ini menarik. Kesurupannya baca Al-Quran. Ternyata dilihat-lihat, ini pegawainya ini memang dulunya jarang sholat, jarang macam-macam. Ketemunya jin soleh. Masuk. Baca gitu. Itu ngerukainya susah karena dibacain Fatihah malah senang jinnya. Anda bayangkan?
Tapi pelan-pelan hilang dia. Begitu hilang, waduh kamu beruntung deh di sini nih ketemu jin muslim. Ya langsung diingatkan dan sebagainya. Jin aja ngajak kamu sholat, masa kamu yang manusia tidak? Coba kita cerna dengan baik teman-teman sekalian ya. Di sini kita punya tugas bagaimana mengaktualisasikan nama-nama ini supaya hadir dalam kehidupan kita, baik dalam konteks ibadah, benar bacaan Al-Fatihah saat sholat, atau benar bacaan Al-Fatihah dalam konteks bacaan Al-Quran dan murajaah, atau juga dalam konteks yang lebih luas yaitu mengamalkan isinya dalam kehidupan sesuai dengan fungsinya. Al-Fatihah, al-nya itu terbagi pada dua fungsi utama. Al. Bismillah. Mohon izin saya berdiri sedikit ya. Ini al. Ya. Al-Fatihahnya belum saya tuliskan. Ini terbagi dua. Secara umum ya, secara umum. Garis besarnya. Nanti ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Di situ nanti dijelaskan semua fungsi huruf, terkhusus huruf yang kemudian menyalin ayat-ayat Al-Quran. Dari mulai alif sampai ya. Alif ada berapa fungsi, ba berapa fungsi sampai ya. Banyak. Nanti saat kita masuk kepada ayat Al-Quran, misalnya ba Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya fungsinya apa? Itu ada 14 fungsi. Ya, halaman 29 sampai 59 disebutkan 14 fungsi. Lil ghayah, lil istighraq, lil ilsaq, lil musahabah, lit tab'id min duni tahdid, lit tab'id ya ma tahdid. Wah, disebutkan 14 ya. Nanti ba di bismillah itu bisa beda dengan ba misalnya di Al-Maidah ayat yang ke-6. Wamsahu biruusikum. Setiap ba dalam Al-Qur'an bisa beda fungsinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ba billah beda dengan bismillah. Lain ba-nya. 14 fungsi. Nanti ada mahasiswa kita di Al-Azhar masuk PhD, doktora, hanya membahas huruf ba dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Wamsahu biruusikum. Kenapa saat wudu mengusap kepala pakai ba di situ? Dibahas dapat doktor, Anda bayangkan. Huruf ba satu. Masih ada ta, fa, jim, ha, ho sampai ya. Silahkan ambil sebanyak-banyaknya. Al yang pertama al-ta'rif. Dikenal dengan ma'rifah yang dimasuki alnya. Ma'rifah. Ta'rif. Yang kedua al-istighraq. Al dengan fungsi al-istighraq. Istighraq. Al-ta'rif berfungsi mengkhususkan sesuatu sehingga menjadi lebih terikat dan berbeda fungsi dengan yang lain. Jadi dari yang umum jadi khusus. Seperti itulah maknanya. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Car, mobil banyak di luar. The car, yang ini bukan yang lain. Qalam, pulpen, spidol, mana saja bebas. Tapi al-qalam pakai alif lam, yang ini bukan yang lain. Mindil, sapu tangan, tisu, umum tisu mana saja. Hal indakum mindil, ada yang punya tisu di sini? Ada Ustaz, saya ini itu banyak tisunya. Tapi ketika saya berikan alif lam, al mindil, yang ini bukan yang lain. Alif lam. Kalansuah, peci. Kalansuah banyak. Hal indakum kalansuah, ada yang punya peci? Ana Ustaz, ana ini torbus, ini kalansuah, saya punya peci. Tapi kalau saya katakan al kalansuah, yang ini bukan yang lain. Al-Qalansuah al-Makassariyah, peci Makassar, yang ini bukan yang lain. Al-Qalansuah al-Jawiyah, peci Jawa, bukan yang lain. Al-Qalansuah al-Wataniyah, peci nasional merek Haji Iming, bukan yang lain. Paham ya? Al itu fungsinya. Nah, jadi kalau ada satu kalimat kemasukan al, kemudian fungsinya menjadi ma'rifah, itu tandanya dia spesial khusus beda dengan yang lain. Apa kaitan dengan Fatihah? Ketika Fatihah ini dimasuki al-Fatihah, pakai al. Kalau difungsikan ta'rif, ingin menunjukkan surah yang ini beda dengan yang lain. Dia punya spesial, beda dengan yang lainnya. Kalau dimasukkan kata Fatihah, Fatihah itu dari segi bacaan artinya pembuka. Pembuka. Al-Fatihah, surah ini surat khusus, beda dengan yang lainnya. Dialah surah pembuka. Pembuka dalam Al-Quran di mushaf, juga pembuka dalam bacaan pada sholat.
Karena itulah di pelajaran lalu ketika kita menyebutkan summiyatil fatihatu fatihatan li'annaha taftatihul qira'ata fis shalah wa taftatihul qira'ata fil Qur'an. Karena dia membuka bacaan dalam salat, dibuka dengan Al-Fatihah, bacaan rukun, dan dia membuka bacaan Al-Quran, surah pertama untuk membuka bacaan Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Beda dengan surah-surah lain. Al-Baqarah pakai al, tapi tidak sama dengan Al-Fatihah, karena dia bukan pembuka. An-Nisa pakai al, tapi dia bukan pembuka dalam rukun salat. Al-Fatihah beda, yang ini bukan yang lain. Kalau ada tulisan lain di buku, saya tulis misalnya Al-Fatihah, ya, catatan pembuka saya. Beda. Yang di sana dengan yang dimaksudkan Quran beda. Bukan yang itu yang saya maksud, yang ini. Makanya diberikan al untuk menunjuk ta'rif kekhususan surah ini beda dengan yang lain. Paham sampai sini? Yang kedua, jadi kalau yang pertama ta'rif terkait dengan fungsi bacaan sebagai pembuka dalam sholat. Ini yang kedua, ini yang penting, ini yang jarang dikaji nih. Istighraq. Menunjuk fungsinya dan hikmahnya dalam kehidupan. Ini saya ajarkan kaidah sebentar ya kalau belajar Al-Quran. Jadi bukan sekedar bacaan. Ada bacaan, ada fungsi syariat, ada hikmah, itu beda. Bacaan, ilmunya tajwid, bagaimana membaca dengan benar. Ya, makhrajnya, sifat hurufnya dan sebagainya. Itu bacaan. Setelah benar bacaan, praktekkan dalam syariat, bawa dalam salat misalnya. Apa hukum bacaan Al-Fatihah dalam salat? Silakan. Ya, diajarkan nanti oleh Nabi, begini cara salat, ini bacaannya. Sampai di sini, apakah selesai? Belum. Yang ketiga, kalau itu ingin dibawa dalam kehidupan manfaatnya, maka sampai ke dalam ilmu hikmah. Mesti ada. Nah, ini tugas Nabi. Kalau ilmu hikmah didapatkan, akan ada dampak kepada diri kita, diri lebih suci, lebih baik, lebih enak, lebih tenang. Dan dalam hidup lebih berhasil. Ini yang dimaksudkan doa Nabi Ibrahim ketika mendoakan tibanya Nabi Muhammad lahir dekat Ka'bah itu. Yang Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika, ayat Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, ajaran Nabi sunnah diajarkan. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Wal hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Fungsinya apa dalam hidup? Sama kayak antum belajar sholat, bacaannya diajarkan. Allahu Akbar, bacaan. Caranya diajarkan, angkat tangan sejajar dengan bahu. Al-Bukhari hadis 737, hadis Muslim hadis 397 dari Wa'il bin Hujur, angkat sejajar dengan bahu. Boleh angkat sejajar dengan daun telinga, sah. Baru sampai bacaan dan gerakan. Tapi hikmahnya apa? Kenapa mengangkat tangan begini? Kenapa diucapkan Allahu Akbar? Kenapa kok tiba-tiba Abu Bakar angkat tangan bisa bergetar? Angkat tangan, Allahu Akbar, bergetar begini. Kenapa? Dan kemudian getarannya tidak ada. Dalam jiwanya nggak ada. Abu Bakar sampai menangis, Allahu Akbar, menangis beliau, bergetar. Mungkin orang sekarang ada juga yang bergetar di puncak subuh-subuh, bergetar juga. Ya. Tapi tangisannya tidak ada. Dan ditangisi oleh zaman karena tidak ada kekhusyuan dalam jiwanya. Apa yang salah? Kurang yang terakhir, wal hikmah. Apa hikmahnya? Apa aktualisasinya? Apa fungsinya dari semua itu? Kalau sudah benar salatnya, hikmahnya dapat, wa yuzakkihim, dampaknya kepada hati itu ada kebersihan jiwa, ada ketenangan, ada keberhasilan. Makanya ketika orang salatnya benar, jiwanya bersih. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh salat itu kalau benar dikerjakan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada di jiwa fahsya mungkar, hilang semuanya. Itu yang maksud Quran surah ke-29 ayat ke-45. Jadi kalau kita balikan ke sini teman-teman sekalian, kembali ke awal tadi, ada fungsi bacaan, ada. Bismillahirrahmanirrahim, bacaan, tajwid hukumnya. Fungsi syariatnya, baca dalam sholat, baca dalam bacaan Quran, murajaah. Apa fungsi kehidupannya, hikmahnya? Maka al-istighraq memberikan kita pengantar. Inilah fungsi-fungsi yang bisa kita raih dari Al-Fatihah. Istighraq itu artinya sesuatu yang luas dan komprehensif. Luas, banyak, komprehensif. Holistik, bahas sekarang. Luas. Banyak. Holistik, komprehensif. Ini kalau kalimat menggunakan al-nya berfungsi istighraq, itu tandanya maknanya segala, semua, diartikan semua, segala.
Ini penting nih saya terangkan dulu di awal, karena nanti saat kita baca ayat-ayat Al-Quran, al itu selalu ada, sering ditemukan maksudnya. Misal, nanti di Al-Fatihah kan ada Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu alnya ta'rif apa istighraq? Ya, nanti kita paham di situ, nanti saya jelaskan. Kalau ta'rif berarti pujian hanya khusus bagi Allah. Kalau istighraq semua pujian hanya milik Allah. Jangan ada seorang pun yang minta dipuji. Jadi kalau antum tiap hari dalam sholat, Alhamdulillahirrabbilalamin, pujian hanya milik Allah, segalanya hanya milik Allah, nggak ada yang layak dipuji termasuk saya. Tapi selesai sholat pengen dipuji, bagus nggak tadi bacaan saya? Itu artinya gagal bacaannya. Ya, ibu masya Allah, anaknya tuh luar biasa. Kemarin bagi rapot, luar biasa hafalan Qurannya 30 juz, bacaannya bagus. Semua milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istighraq. Enggak usah ditambah lagi. Semua milik Allah ya ukhti. Tapi memang sih malam-malam kita juga berdoa karena Allah. Itu kita ikhtiar cari guru yang bagus. Kan enggak mungkin Allah menetapkan kalau kita enggak berikhtiar. Paham ya?